Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Calon Kaji. Pemirsa, sahabat tani, khususnya petani kopi dan para petani yang lainnya dimanapun Anda berada. Saat ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan yang berbahagia, juga dalam keadaan yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, sahabat tani, video kali ini saya ingin sedikit berbagi cara atau berbagi ilmu lah bagi yang belum tahu. Mungkin ini sedikit berbagi ilmu. Kali ini saya ingin melakukan penyetekan, pemirsa. Nah, ini entres yang saya gunakan adalah tunas raja, pemirsa. Seperti di video saya yang minggu-minggu lalu, saya pernah memberikan informasi mengenai bibit cetak yang bagus itu yang bagaimana. Nah, pada dasarnya semua bibit cetak itu asal rantingnya bagus, produktif, itu semuanya bagus, pemirsa. Namun kalau saya sendiri atau saya secara pribadi itu lebih suka menggunakan yang bibit yang dari tunas raja, pemirsa. Meskipun tunas raja ini nilainya juga ada dua, pemirsa. Yang pertama, yang ini adalah yang nilainya A, sementara yang ini adalah yang B. Nah, pemirsa, saat ini saya akan melakukan penyetekan dengan menggunakan tunas yang entres raja yang A, pemirsa, yang nilainya A. Karena kalau kita menggunakan entres yang A ini insya Allah nanti 90% akan langsung numbuh tunas raja, pemirsa. Nah, tunas yang tumbuh itu yang dari bawah sini nih, insya Allah ini nanti langsung jadi tunas raja, pemirsa. Nah, pemirsa, saat ini saya akan melakukan penyetekan dengan tunas raja yang A. Yang ini, yang bawah ini saya potong dulu, saya simpan. Sementara yang ini saya jadikan dua, pemirsa. Nah, pemirsa, ketika kita mau melakukan penyetekan itu, yang pertama harus kita perhatikan adalah peralatannya, pemirsa. Peralatan itu harus kita pastikan peralatannya yang bersih, pemirsa. Bersih dan usahakan setajam mungkin. Kalau mengenai alatnya ini, apakah harus pisau atau pisau karter, itu enggak masalah, pemirsa. Yang penting intinya adalah tajam, dan usahakan di bagian yang tajam ini selalu bersih, pemirsa. Karena ini kan kalau pisau itu setelah kita asah atau kita ungkal itu biasanya akan sedikit berkarat. Nah, usahakan ketika kita mau menggunakan untuk melakukan penyetekan itu usahakan karat-karat itu hilang, pemirsa. Ini yang saya gunakan, pemirsa. Nah, sedikit review. Ini saya untuk saat ini berada di wilayah Tanggamus. Namun pisau ini adalah buatan Lampung Barat, pemirsa. Kalau nggak salah ini buatan Air Hitam apa mana itu kata yang jual itu, katanya ini buatan Air Hitam, pemirsa. Cukup tajam, pemirsa. Ini adalah peralatan yang saya gunakan gunting, pemirsa. Jadi langkah pertama adalah kita gunting yang ini, pemirsa. Usahakan guntingnya pun harus tajam, pemirsa. Nah, ini kalau saya sering menggunakan sistem sisip kulit, pemirsa. Jadi cukup kulit itu cukup kita buka aja begini, pemirsa. Nah, setelah itu kita lakukan pengirisan pada entresnya. Mengenai hadapnya ini terserah, pemirsa. Mau yang begini boleh, mau yang miring begini boleh. Kalau saya suka yang ini kan agak sedikit lebar, itu yang saya iris itu yang lebar ini, pemirsa. Karena kalau yang kita iris lebar ini lebih mudah, kalau yang sini itu sedikit agak ribet atau agak sulit, pemirsa. Ini kita iris, pemirsa. Usahakan pengirisannya ini satu kali aja, pemirsa. Kalaupun harus dua kali itu minimal yang di ujung aja, pemirsa. Karena kalau dua kali itu biasanya dia akan melengkung. Kalau melengkung itu
bisa hidup tapi agak susah pemirsa. Nah ini setelah diiris lalu kita sisipkan aja pemirsa. Kita sisipkan. Nah seperti ini. Setelah itu kita tali pemirsa. Ini tali yang saya gunakan itu tali karung beras yang 10-an kilo itu pemirsa. Nah, usahakan talinya pun usahakan harus yang bersih pemirsa, jadi enggak mengandung penyakit lah istilahnya. Usahakan talinya yang bersih. Kalau soal warna itu enggak pengaruh. Dulu ada yang bilang nyetak itu kalau talinya warna-warna enggak bagus, ternyata enggak masalah pemirsa. Yang penting intinya adalah tali yang kita pakai itu harus tali yang bersih. Nah seperti ini, kita sederhana saja pemirsa naliknya, nggak usah terlalu kenceng juga nggak usah terlalu kendor, biasa aja seperti ini. Nah, nggak harus rapet semua itu, nggak pemirsa, karena fungsi dari tali ini adalah merekatkan antara potongan kulit yang ini dengan daging yang dalam atau kambium dari batang pokoknya ini. Nah caranya begini aja pemirsa ya. Nah ini kalau saya ini kebetulan ada plastik sisa tahun kemarin ini pemirsa. Ini kalau di sini terkenalnya plastiknya namanya tomat, tapi kalau saya dulu waktu masih bekerja di apa itu, di pabrik plastik, ini namanya plastik PE ini pemirsa, plastik. Ini ada yang mereknya tomat, ada yang mereknya sari, tapi kalau jenis plastiknya ini plastik PE. Kalau saya sebenarnya nggak terlalu seneng kalau pakai plastik yang ini, terlalu lemes pemirsa. Saya sukanya yang biasanya ada itu yang gambar wayang. Nah itu kalau di dunia plastik itu namanya plastik PP, itu lebih kaku. Setelah itu kita tali pemirsa. Nah, gini aja pemirsa. Dah, alhamdulillah selesai pemirsa. Ini cara sambung, cara apa itu istilahnya, sisip antara kulit sama kulit itu masuk seperti ini. Set. Nah kita potong miring, selep. Ada lagi yang sistemnya kita belah ke sini, dari sini, dan batang pokoknya itu harus kita belah. Itu terlalu ribet pemirsa. Tapi kalau yang terbiasa pakai ini, pakai yang sistem diiris samping kiri kanan itu memang agak ribet. Kalau saya terbiasa yang pakai sistem ini ya pemirsa. Itu saja video singkat yang ingin saya bagikan mengenai dunia persetekan kopi. Jadi terima kasih Anda yang sudah menonton, terlebih lagi Anda yang sudah like, subscribe, dan komen. Mudah-mudahan video yang saya buat ini ada manfaatnya. Salam tani, salam sukses, selalu berbahagia walaupun menjadi petani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.